Assalamualaikum sahabat Humaira. Ingin menjadi pribadi yang bermental sehat dan bahagia? Tentu dong. Nah, sahabat Humaira bisa dapatkan berbagai inspirasi melalui Humaira Sadar Berkisah. Oh iya, pastikan sudah subscribe channel ini, serta share agar dapat manfaatnya, dan aktifkan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video baru dari Humaira. Saat melakukan aktivitas, kita tuh sering banget ngelibatin fisik dan juga pikiran. Hal inilah yang membuat kita kelelahan secara jasmani dan juga mental. Sering gak sih sehabis beraktivitas, kita ngerasa jenuh, capek, dan juga bosan? Jika diri kita ini terus dipaksa melakukan aktivitas berkepanjangan yang menguras energi fisik dan pikiran, pastinya akan berdampak buruk ke diri kita, baik fisik maupun mental. Maka dari itu, kita sebagai manusia memerlukan kegiatan yang lebih fresh dan juga lebih rileks. Ujung-ujungnya, kalau sudah seperti ini, kita butuh hiburan. Hiburan untuk mengembalikan energi kita lagi. Hiburan adalah kegiatan yang menyenangkan dan juga menyejukkan pikiran kita. Dengan ini, hiburan dapat mengurangi stres dan membuat kehidupan kita menjadi lebih bahagia dan juga menyenangkan. Contohnya seperti melakukan olahraga ataupun melakukan hobi. Kegiatan tersebut membuat diri kita lebih sehat dan enjoy dalam menjalankan aktivitas. Hiburan memiliki manfaat yang baik untuk diri kita loh. Yang pertama, membuat kita lebih rileks dan tenang dalam menjalani hari. Mengapa? Jika terus-menerus melakukan aktivitas yang menguras fisik dan pikiran, tentunya kita akan lebih mudah panik dan juga overthinking. Kemudian yang kedua, membuat kita mudah untuk berpikir. Bayangin deh, apa yang terjadi jika seharian kita terus-terusan ngerjain MTK tanpa berhenti? Pastinya otak bakal terasa mendidih. Nah, dengan meluangkan waktu untuk istirahat ataupun melakukan hiburan, membuat otak kita jauh lebih fresh. Nah, yang ketiga, hiburan membantu menjaga kesehatan. Hobi berolahraga dan berpetualangan tentunya secara tidak langsung melibatkan aktivitas fisik dengan maksimal. Maka dari itu, kesehatan tubuh kita juga dapat terjaga. Terakhir, dengan hiburan kita dapat menambah relasi. Ketika kita menyukai suatu hobi, kemungkinan kita akan mencari komunitas yang sesuai dengan hobi yang kita suka. Maka akan menambah relasi kita dengan orang lain. Nah, siapa sih emangnya yang gak suka dengan hiburan? Tentunya yang perlu digarisbawahi adalah setiap orang punya caranya sendiri untuk mengembalikan energinya lagi. Mungkin ada yang suka berekspresi ke dunia luar, dan mungkin juga ada yang suka mengurung diri di kamar. Tapi yang terpenting, kita tetap lakukan hiburan dengan aktivitas yang positif. Ada beberapa permasalahan hiburan yang harus kita waspadai. Pertama, biasanya dikarenakan kita belum tahu cara mengatur waktu yang baik itu seperti apa, sering membuat kita terlena dalam melakukan hiburan. Kedua, kita belum bijak dalam memilih hiburan yang positif. Kita tahu di era modern ini, hiburan sangat mudah untuk kita lakukan, sehingga seringkali tanpa sadar kita terlena dengan hiburan yang justru melalaikan kita. Seperti apa sih dampak dari hiburan yang melalaikan kita? Jadi lupa sholat. Diingetin sama orang tua malah marah-marah. Kedua, tidak ada dampak positif yang kita dapatkan. Emang kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan kalau kita rebahan seharian? Lebih baik produktif, karena setiap detik hidup kita berharga loh. Terakhir, kita sering melupakan tujuan kita dalam melakukan hiburan. Hal apapun itu, ketika kita tidak memiliki arah, mudah bagi kita untuk tersesat. Misalnya nih, mungkin setelah belajar 2 jam, kita kepingin banget scrolling media sosial. Karena gak tahu tujuan dan gak netapin batasan untuk scrolling medsos, ujung-ujungnya jadi gak bisa kekontrol. Berarti kemungkinan besar kita sering ngelakuin hiburan, malah kebablasan. Sulit rasanya untuk mengontrol diri, apalagi jika sudah berkaitan dengan gadget. Kalau dipikir-pikir lagi ya, sebenarnya letak permasalahannya di mana sih? Jangan-jangan kita sudah adiksi dengan gadget. Memangnya
Apa sih adiksi itu? Adiksi atau yang bisa disebut dengan kecanduan adalah kondisi di mana kita ketergantungan terhadap suatu hal yang memunculkan perubahan perilaku dan perubahan suasana emosi, sehingga kita melakukan kegiatan adiksi itu berulang-ulang yang menyebabkan kita kehilangan kendali akan diri kita sendiri. Gak mau kan terjebak kayak gini terus? Welcome to self-controlling. Semua itu berawal dari pengendalian diri. Kita sadar penuh apa yang sedang kita lakukan saat ini, in the moment. Apabila terbiasa melakukan pengendalian diri, kita akan mudah membagikan waktu sesuai porsinya. Ya, keuntungannya kita juga bisa memanage waktu. Kalau udah tahu seperti ini, pelan-pelan buat to-do list. Tidak harus spesifik, yang penting cukup fleksibel untuk dijalanin pertama kali. Pelan-pelan tuh tuntasin to-do list yang udah dibuat. Teruntuk teman-teman yang masih kesulitan untuk membuat to-do list, pertama-tama kalian tetapkan dulu kapan baiknya buat to-do list. Bisa pagi ataupun sebelum tidur. Kemudian yang kedua, list aktivitas apa saja yang ingin dilakukan hari ini. Setelah sudah dibuat, boleh kalau mau tambahkan waktu ataupun pembagian dari yang terpenting sampai tidak terlalu penting. Terakhir, tetapkan waktu kapan baiknya kalian ngechecklist aktivitas yang belum berhasil dilakukan. Apabila perihal mengatur waktu tidak dilatih, sulit ketika dewasa untuk membagi waktu sesuai porsinya. Tapi aku gak suka buat to-do list yang ribet kayak gini. Gimana dong solusinya? Kalau memang belum terbiasa ngebuat to-do list seperti tadi, list aja aktivitas yang mau dilakuin hari ini. Jadwalnya ngacak juga tidak apa-apa, dan terpenting kita tahu kapan harus melakukannya. Dari sini kita tahu bahwa kesadaran yang tinggi akan diri sendiri mudah bagi kita untuk melakukan self-controlling, sehingga bijaklah kita dalam membagi waktu. Sesuai firman Allah, surat Al-Mu'minun ayat 3, artinya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.